Latihan multilateral Kakadu 2022 ini merupakan latihan yang terbesar milik Royal Australian Navy, dan ini merupakan latihan yang ke-15 di mana ini sudah mulai dilaksanakan, dan TNI AL rutin mengikuti kegiatan latihan tersebut. Latihan multilateral Kakadu 2022 ini memiliki arti yang sangat penting bagi mereka dalam menjalin hubungan antar negara. Kemudian tujuan dari Latma Kakadu 2022 ini untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar TNI Angkatan Laut di antara negara peserta, kemudian juga untuk berbagi ilmu tentang prosedur dan taktis, baik itu di bidang aspek penegakan hukum atau maritime security maupun di naval warfare. Latihan multilateral ini juga dilaksanakan di wilayah Australia yang berbatasan langsung juga dengan wilayah kita, sehingga ini agak sedikit berbeda dengan latihan multilateral yang dilaksanakan oleh negara-negara lain. Perjalanan lebih kurang 5.300 nautical mile, mulai dari berangkat lebih kurang 1 bulan. Untuk menjaga moral, kami selalu melaksanakan komunikasi, baik itu dalam bentuk jam komandan dan olahraga bersama, rutin kita laksanakan dan diikuti oleh seluruh prajurit. KRI Rem itu juga terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang tangguh dalam menghadapi rintangan, kemudian perkasa dalam melaksanakan tugasnya, dan ciri itulah yang menjadikan prajurit KRI Rem sebagai prajurit pengawal Nusantara. Nilai-nilai tersebut saya kutip dari slogan KRI Rem, yaitu tangguh, perkasa, pengawal Nusantara. Di samping itu, prajurit KRI Rem memiliki profesionalitas dan loyalitas terhadap tugas dan bidang yang diembannya sebagai pengawal KRI dalam menguasai bidang tugasnya. Dalam kegiatan Latma ini, TNI Angkatan Laut, dalam hal ini yang diwakili oleh KRI RM Marta Dinata, sangat diperhatikan, dan kami yakin juga bahwa mereka memiliki penilaian tertentu terhadap kehadiran TNI Angkatan Laut di sana, sehingga di beberapa event kita dipercaya untuk memimpin serial-serial latihan tertentu. Pada saat pelaksanaan, alhamdulillah semua penyiapan yang kita siapkan dapat kita aplikasikan pada saat pelaksanaan, sehingga pada saat tahap pelaksanaan pun kita bisa melaksanakan interoperability secara maksimum dengan unsur di dalam task group kita, di mana kita satu task group dengan kapal Australia, Singapura, dan India. Untuk peserta-peserta negara lain, ada fase di mana kita melaksanakan briefing. Jadi ketika post exercise, kita anchor, kita lego satu titik, kemudian para kadep ops dan para komandan berkumpul di kapal komandan gugus tugas. Dalam hal ini komandan gugus tugasnya waktu itu adalah kapalnya Australia sendiri. Dan salah satu perwira kita memaparkan rencana kegiatan latihan yang akan kita pimpin, dan itu terima dengan baik oleh mereka dan dilaksanakan juga. Jadi perwira kami memaparkan rencana kegiatan latihan yang akan kita pimpin saat ini. Yang signifikan adalah adanya dinamika yang cukup tinggi yang dilemparkan oleh pengendali latihan atau exercise control, di mana pada saat pelemparan pulsi atau penimbul aksi harus ada reaksi daripada unsur-unsur yang tergabung dalam task group tertentu, dan itu merupakan tantangan dan dapat kita jawab bersama. Untuk tantangan tersebut dapat kita laksanakan seluruh dinamika yang dilemparkan oleh para pengendali dan dapat dilaksanakan aksi sesuai yang diharapkan oleh komandan gugus tugas.
Pada saat Latma kemarin, H-1 KRI Rem ditunjuk menjadi Komandan Peperangan Anti Kapal Selam untuk serial Free Play, di mana itu suatu kebanggaan bagi kami karena itu menunjukkan bahwa negara asing pun mempercayai kemampuan baik dari segi pengawak maupun peralatan yang dimiliki oleh KRI RE Marta Dinata, sehingga kita dapat kepercayaan untuk memimpin serial anti kapal selam, di mana kita disimulasikan melawan kapal selam musuh yang diperagakan oleh kapal selam Australia. Kebetulan kemarin kami satu task group dengan unsur-unsur yang berjenis sama, frigate, bahkan ada juga unsur destroyer. Salah satu serial latihan yang di lapangan nyata menunjukkan keunggulan KRI Rem pada saat serial Survex atau Surveillance Exercise, KRI Rem dapat mendeteksi unsur helikopter musuh pertama, di mana itu meyakinkan bahwa kesiapan sensor dari KRI RE Marta Dinata ini lebih unggul dibandingkan unsur kawan lainnya pada saat serial tersebut. Di hari ke-7 kita melaksanakan pengisian bahan bakar, di mana pengiriman bahan bakar dari HMAS Stalwart, dari salah satu kapal bantu terbaru milik Australia, di mana sebelumnya telah dilaksanakan penyiapan dan koordinasi awal terkait dengan peralatan yang dimiliki mereka dengan yang dimiliki oleh KRI RE Marta Dinata mencapai kesesuaian, dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan serial RAS kita dapat melaksanakan secara sesuai dengan prosedur dan secara cepat, dan pelaksanaan pengisian logistik cair dalam hal ini bahan bakar dapat terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan ini sebetulnya kami sudah menyiapkan tim kesenian karena di jadwal awal penyelenggara mengalokasikan festival night. Kesempatan-kesempatan tertentu prajurit kami juga tetap menampilkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Jika kita RAS, selesai kegiatan inti pelaksanaan RAS, prajurit kami menggunakan pakaian-pakaian tradisional dan melaksanakan tarian-tarian mewakili budaya Indonesia. Kemudian di berbagai kesempatan juga kami melaksanakan perintah dari pimpinan TNI Angkatan Laut untuk juga mensosialisasikan senam SKJ. Jadi prajurit kami pada saat olahraga pagi melaksanakan senam SKJ di beberapa tempat, baik itu di dermaga maupun di event sport traction. Selain itu juga prajurit kami membangun semangat sesuai dengan spirit Kakadu saat ini, yaitu friendship, leadership, and partnership. Dan itu betul-betul diaplikasikan sama prajurit kami. Momen yang kelihatan sekali ketika sport interaction atau sport cup, supporter kita itu selain menyemangati prajurit kita yang sudah bertanding, yang waktu itu sudah lebih duluan finish, lawannya juga kita support untuk bisa menyelesaikan kegiatan olahraga itu dengan baik. Partnership, Leadership, friendship. Dari pengalaman Kakadu 22 ini, kami bisa merasakan bahwa kehadiran TNI AL, dalam hal ini RE Marta Dinata, itu dinilai memiliki grade yang tinggi. Beberapa hal yang dapat diaplikasikan di Angkatan Laut, yang pertama penggunaan sasaran menggunakan towing target, di mana selama ini kita lebih banyak melaksanakan penembakan ke sasaran yang diam. Dengan adanya sasaran yang bergerak ini tentu akan melatih tidak hanya operator namun juga sensor kapal dalam men-tracking kontak yang bergerak. Poin utama saya adalah kecepatan kodal atau komando dan pengendalian, di mana kita disediakan jaring network berupa sistem chat, sehingga untuk pelaporan ke komando atas kita tidak perlu mengandalkan sinyal radio saja, namun juga bisa menggunakan sistem satelit untuk bisa melaporkan situasi dan kondisi real kepada komando atas. Perasaan kami mengikuti Latma Kakadu sebagai prajurit di KRI Rem, pertama sangat bangga, luar biasa, cukup menegangkan juga, dan merupakan kesempatan yang langka bagi kami karena kami sadar bahwa tidak semua orang bisa keluar negeri dalam rangka tugas. Dan sesuai dengan semboyan TNI Angkatan Laut, Join the Navy to see the world,
And it's true, and this is the proof. And I believe everyone could see it. Harapan saya TNI AL terus mengirimkan unsur dan unitnya untuk melaksanakan latihan berskala multilateral atau multinasional agar dapat menguji doktrin, menguji kemampuan dan profesionalitas dari prajurit TNI AL disandingkan dengan rekan-rekan dari negara lainnya serta menguji interoperability dari unsur-unsur yang dimiliki TNI AL saat ini dengan unsur-unsur kawan lainnya. Generasi-generasi muda yang sekarang ini yang akan nanti ikut bergabung di TNI Angkatan Laut juga akan semakin memajukan Angkatan Laut ke depan yang ke arah yang lebih baik. Sehingga ke depan ketika Angkatan Laut ini tumbuh menjadi Angkatan Laut yang semakin maju, modern, dan tangguh. Join the Navy to see the world. Join the Navy to see the world. Join the Navy to see the world. Hey!